Tadi kita udah bahas sedikit-sedikit nih Om ya soal ChatGPT ya. Hmm. Bagaimana ChatGPT ini bisa mengubah atau membantu para marketer nih atau online seller atau brand atau apapun yang Om lagi handle sekarang ini. Coba mungkin dari perkenalannya dulu sampai ke nanti ke yang lebih spesifik ke contoh-contoh kasusnya gitu Om yang simpel-simpel aja. Oke. Ah, Halo, selamat malam. tes. Halo, selamat malam. Ya, masuk. Masuk suaranya. Ya, thank you Om. Hei, Udah mau panggil nama aja. ini ya. Panggil Om Nggak udah apa-apa. tua banget. Hah? Nggak apa-apa, soalnya saya dipanggil orang Om Botak. Jadi saya manggil orang lain juga Om. Oh, begitu. Iya, Baik. Saya penasaran nih, kenapa namanya bisa Om Botak ya? iya. Karena kan botak nih Om. Hmm, Botak. jadi emang mau promo gitu ya? Membranding Om Botak ya? Enggak sih. Sebenarnya nama toko saya itu adalah Om Botak. Jadi saya punya punya toko online namanya Om Botak. Itu kita berjualan online dari tahun em, 2011. Jadi saya sudah sekitar 12-an tahun lebih berjualan online. Oh, wah mantep banget sih Om. Oke. Tapi berarti kan ditanya lagi dong nanti, kenapa nama tokonya Om Botak? Nah ini sebenarnya saya pernah tulisnya di buku saya. Cuma singkatnya sih kalau buat teman-teman yang baru kenal biasanya karena inspirasi dari papa mertua saya yang juga botak. Nah gitu. Singkatnya seperti Oh, I see. Baik. ya. Oke. Oke, Nah, Om di Surabaya ya Om ya? betul. Saya asli Surabaya. Oke. Tapi saat ini posisi di Surabaya juga ya? Betul. Saya juga di Surabaya. Oke. Saya di Tangerang ya. Kapan-kapan nanti kalau saya ke Surabaya boleh Om ya? Nanti kita Boleh. Bisa aja ya. kuliner di Surabaya yang enak-enak. Kalau orang Surabaya memang ini ya kuliner ya pasti ya, kuliner bebek ya biasanya Iya. dan lain. Saya bingung di Surabaya apalagi ya jalan-jalannya ya. Paling banyak memang kuliner. Om boleh nggak sih Hmm. cerita background mungkin background dari kerjaan atau background dari konten yang dilakuin saat ini seperti apa sebagai seorang digital marketer gitu. Oke. Kalau nggak kenal maka nggak sayang ya. Jadi perkenalan dulu nih. Kenalan dulu ya. Oke, perkenalkan nama saya Andre. Saya lulusan Teknik Sipil di UPH Jakarta. Nah, Oh di UPH. jadi betul di UPH Jakarta. Jadi dulu saya juga kuliah di Karawaci. Jadi saya juga 5 tahun jadi orang Jakarta. Betul. Lalu saya mencoba berbagai macam usaha. Saya sempat kerja juga di Bali selama 2 tahun. Lalu saya buka usaha sendiri untuk mainan anak, untuk sanitizer, franchise minuman, bikin kaos, dan semuanya gagal. Saya cuma tahu berjualan, saya cuma tahunya marketing dan sales, tapi saya kurang bagus di operasional dan production. Nah, dari sana saya lebih baik fokus bagaimana saya mengembangkan ilmu marketing saya nih. Nah, tapi saya nggak mau kuliah S2 lagi, ambil marketing, tiba-tiba saya dapat iklannya Kodedi Santoso nih. Pernah tahu nggak Om? Kodedi Santoso. Tahu iya. Nah, Kodedi Santoso tuh keluar iklan, lalu saya ikut kelasnya, intensif selama 2 hari. Akhirnya sampai sekarang saya mendalami dunia digital marketing ini. Saya fokusnya sih lebih ke arah Meta dan TikTok Ads ya, gitu. Om ambil kelas yang mana Om? Kalau 2 hari Ambil berarti kelas yang mastermind. DMID, yang DMID. DM Digital. Dulu ada yang namanya DMID, itu tahun 2017. Sekarang sudah nggak ada. Oh iya. Dari tahun 2017 itu saya dropship dari US jual ke dropship dari China jual ke US full pakai Meta Ads saja. Wih, keren. Keren. Nah, sekarang saya bangun agency yang namanya Nanas. Di sana kita bantu nih performance marketing untuk company-company yang sudah sukses secara offline. Cuma bingung nih mau ningkatin skillnya secara online bagaimana. Nah, saya bisa bantu menggunakan ads-nya itu tersebut strateginya. Dan dibantu oleh ChatGPT. Nah, itu powerful sekali itu. Saya menarik. Dari semua orang tahu tentang tools ini tuh mantap.
apalagi ini gratis gitu. Kalau boleh tahu tadi saya penasaran kenapa namanya nanas, Om? Bukan pisang atau paya atau apa gitu. Di dunia sosmed, engagement nomor 1. Engagement is the king, ya kan? Yeah. That's why kenapa saya kasih nama nanas juga orang biar bertanya, melakukan engage sama saya. Kenapa sih namanya nanas? Dan itu tuh, it works gitu loh. Orang banyak banget yang nanya kenapa sih nanas. Dan waktu saya juga. Jadi berhasil ya, masuk ya. Lalu ketika saya join di event atau networking di community itu, saya perkenalkan nama saya Andre, saya kerja di nanas. Lalu next ketemu orang itu, orang ingetnya nanas, bukan ingetnya Andre. So, itu juga jadi salah satu yang bagus, yaitu ketika nama nanas itu bisa jadi top of mind orang. Ketika kenal saya, oh ini yang nanas ini yang nanas ini ya. Ya sedikit sedih sih nama Andre gak diingat, tapi yang penting dia inget nanasnya. Oh iya. Saya juga nama dia nggak diingat orang, cuma botaknya doang. Gitu ya? Ya nggak apa-apa deh. Yang penting mereka ingat kita ya. Iya. Jadi ya seperti itu sih nanas sih, dan lebih fresh ya, lebih gampang diingat juga, pingin yang fun, pingin yang engaging juga, karena kebetulan saya juga orangnya juga lebih energetic, fun. Oke. Gitu. Nah, tadi kita udah bahas sedikit-sedikit nih Om ya soal ChatGPT ya. Bagaimana ChatGPT ini bisa mengubah atau membantu para marketer nih, atau online seller, atau brand, atau apapun yang Om lagi handle sekarang ini. Coba mungkin dari perkenalannya dulu sampai ke nanti ke yang lebih spesifik, ke contoh-contoh kasusnya gitu Om, yang simpel-simpel aja. Oke. ChatGPT ini nggak cuma buat marketing, nggak cuma buat jualan juga, tapi untuk kehidupan sehari-hari saya juga sering bertanya ke ChatGPT sekarang. Sekarang saya juga udah jarang tanya ke Google, atau dulu saya juga sering konsultasi masalah kesehatan ke Halodoc. Sekarang saya lebih ke arah ke ChatGPT. Ya meskipun nggak resmi ya, tapi itu bisa membantu lah untuk hal-hal yang saya sering bertanya soalnya. Nah, ChatGPT sendiri itu sebenarnya hanyalah tools, alat. Ya, kembali lagi. AI itu hanya tools untuk membantu kita, sama seperti Canva. Canva itu hanyalah tools untuk desain. Ketika kamu tidak mengerti basic dari desain, maka Canva yang pro pun tidak akan membantu kamu. Gitu. Sama seperti ChatGPT ini juga sama. Ketika kamu tidak mengerti basic dari marketing, mau pakai ChatGPT pun juga agak susah. Tapi ketika kamu sudah mengerti itu di dunia marketing, kamu bisa memanfaatkan ChatGPT itu menjadi berkali-kali lipat nih. Nah, biasa yang paling sering saya pakai adalah untuk ide konten. Cari ide konten untuk klien saya. Saya juga ada klien itu bengkel di Jakarta. Nah, kadang kan bingung banget nih kalau misalnya untuk konten bengkel itu seperti apa. Biasa saya bertanya tuh, tolong buatkan saya 10 ide konten untuk bengkel. Nah, itu nanti muncul itu semua idenya tuh. Nah, tapi ChatGPT sendiri kan memberikan output berdasarkan dari input yang kita kasih. Ya. Nah, input itu harus di-refine dan harus diberikan something yang details dan dipertajam supaya hasilnya juga maksimal. Contoh yang tadi saya berikan itu contoh input yang basic. Nah, contoh input yang advance adalah contohnya seperti ini. Tindaklah Anda sebagai content creator di Instagram, buatkan saya konten untuk ide konten untuk bengkel 15 post dengan berbentuk single image, maksimal kata 150 kata, dan saya minta 70% itu edukasional, 30% berjualan. Nah, dengan menggunakan pertanyaan seperti itu tuh hasilnya bisa lebih bagus dibanding tadi input yang saya masukkan yang pertama tadi. Wow. Berarti kayak programming dong ya, harus tahu apa yang harus kita masukkan untuk dapetin result yang ini ya. Iya, result yang maksimal, itu betul banget. Contoh seperti Google. Nah, terkadang itu orang nggak tahu nih mau tanya apa di Google. Banyak, kadang-kadang teman saya tuh tanya pertanyaan yang di Google tuh bisa dijawab. Kayak gitu-gitu loh. Nah, dari sana saya mikir, oh berarti kalau orang bingung cara bertanya di Google, berarti di ChatGPT pun juga orang juga bingung nih tanya gimana. That's why saya bikin yang template itu untuk membantu orang-orang supaya tahu nih cara bertanya yang benar di ChatGPT seperti apa untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, start dari sana nanti bisa dikembangkan sendiri
untuk kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Itu bisa. Nggak cuma di marketing aja. Nih, saya contohnya nih ya, saya misalnya mau pergi ke Korea. Saya tanya ChatGPT, saya punya budget 20 juta dan saya ingin pergi ke Korea Selatan selama 1 minggu. Tolong buatkan itinerary perjalanan saya selama 1 minggu. Boleh langsung coba nggak sekarang? Boleh, coba ya. Ya coba ya, jalan-jalan ke Korea ya 1 minggu, tapi kita buat parameternya agak spesifik ya Om. Nanti Om tanya saya parameternya, saya kasih, oke? Nah ini saya udah pernah bikin ini. Oh udah pernah bikin? Ini dari history saya. Ini history chat saya banyak banget ini, saya sering banget bertanya ini. Apakah kelihatan ini? Wih banyak. Ya. Coba Om, yang ke Korea yuk Korea. Korea menarik ya, teman-teman. Siapa yang udah pernah Korea atau siapa yang belum? Ayo. Nah, jawab. Menarik ya. Ini kita bisa tanya ke ChatGPT mau ngapain di Korea, oke? Oke, ini saya coba bertanya pakai bahasa Inggris ya. I have 30 mils rupiah and want to go to Korea for a week. Make an itinerary plan. Nah, yes. Muncul nih. Selama 30 juta di Korea, hari pertama nih muncul. Suddenly here's the itinerary for a week-long trip to South Korea with a budget of 30 million Indonesian rupiah. Day 1 arrival in Seoul, arrive at Incheon International Airport, and transfer to your hotel in Seoul. Oh, lengkap ya? Lengkap. Spend the rest of the day exploring the vibrant neighborhoods of Myeongdong and Namdaemun Market. Try local street food and do some shopping. That's day 1. Day 2, wah, mantap. Detail ya. Jadi ini udah kayak ikut tour ya. Betul. Nah, tapi saya coba nih rubah. Saya ini kan mengkondisikan diri sebagai orang yang suka Korean cultural history ini. Nah, saya ingin merubah nih itinerary-nya. Jadi saya ajarin ChatGPT untuk tolong ubah. I love to explore Korean cultural history. Can you make majority my travel to there? Dirubah sama dia. Hebatnya ChatGPT, dia tuh belajar dari previous chat kita. Jadi dia belajar dari chat kita yang atas ini. Oke. Jadi saya tinggal kayak ngobrol sama temen. Tinggal dikasih. Aku lebih suka nih kalau misalnya lebih perjalanan itu ke cultural history. Tolong dong bikinin travelnya ke sana. Nah, dirubah sama dia. Certainly. If you're interested in exploring Korean cultural history, here's an adjusted itinerary that focus more on cultural historical sites. Menarik. Berarti gila banget ini. Dirubah ya. Oh itu day 3-nya ada Korean Folk Village and DMZ Tour tadi kayaknya nggak ada ya. Atau ada ya? Nah beda. Tapi hasilnya beda banget sama tadi yang atas. Betul. Yeah. Nah dari sini juga bisa dirubah. Kalau misalnya pingin bahasa Indonesia, itu bisa diganti. Tolong dong pakai bahasa Indonesia. Nah hebatnya ChatGPT ini dia ngerti bahasa gaul. Jadi desain kita mau bikin kata-kata bahasa gaul. Dia ngerti coy, lu, gua, maknyus, itu dia ngerti banget loh. Nah coba Om. Ini kan sama-sama ke Korea ya. Tapi tadi teman-teman udah lihat ya pakai bahasa Inggris kayak gimana. Kita buat prompt-nya pakai bahasa gaul. Misalnya dengan budget 20 juta apalah yang kita ganti sedikit. Mau ke Korea Selatan, buatin plan-nya dong. Tapi yang lebih banyak hiburannya dan tempat yang family. Tempat makan ya? Ya. Family friendly, coba ya. Iya boleh. Bisa gak? Nah, coba ini bahasa gaul nih. Pakai enter nih. Bahasa Surabaya masuk nggak Om dia? Kayaknya belum bisa deh. Tuh. Tapi ini juga cukup mengerikan loh. Dia bisa ngerti bahasa gua, bisa gak. Itu dia ngeri loh kok bisa paham gitu loh. Nah, tentu berikut ini adalah mana bahasa gaulnya Om? Berikutnya adalah cara jalan ke Korea Selatan dengan anggaran 30 juta rupiah mengutamakan hiburan dan tempat makan yang ramah keluarga ya. Hari 1-3 Seoul. Menikmati ya. Tapi belum kelihatan gaulnya sih Om. Ini masih standar kalau mau pakai bahasa gaul, coba ya saya tambahin kata-katanya ya. Nah itu ada yang komen tuh. Bagus ini buat cewek-cewek yang suka bingung pergi. Kalau bilang terserah. Nah coba masukin itu tuh. Bikinin plan buat cewek-cewek yang suka bingung pergi. Jawabannya terserah. Nah. Sebentar. Coba ini dulu ya. Tolong jawab ulang tapi dengan bahasa gaul dong. Oke.
Coba ya. Tuh. Sure bro. Ini rencana jalan-jalan ke Korea Selatan. Sure bro. Aduh, dia tahu Statnya, aku, bro. udah pakai statnya doh. Jangan lupa mampir, weh. Tuh. Cek juga. Tuh. Ensol Tower juga wajib banget, weh. Bisa lihat. Lanjut ke Jeju Island, bro. Dia tahu loh, saya bro loh. Oh iya juga ya. Kenapa nggak sis ya? Ya kan. Nah, jika nggak suka dengan bahasa dengan hasilnya, itu bisa di regenerate response. Jadi AI ini yang belajar. Oh ternyata akunnya Andre ini nggak suka dengan jawaban seperti ini. Jadi saya coba berikan jawaban yang dengan bahasa yang berbeda, format teks yang berbeda. Coba saya regenerate ya. Nah itu hasilnya bisa beda lagi tuh. Nah nanti sampai suka dengan jawaban ini, maka dari itu kita kasih jempol tuh. Kita ngajarin AI-nya itu. Berarti oh Andre ini suka dengan jawaban seperti ini. Itu ada pilihan jempol up sama thumbs down. Ini kita kayak ngajari bayi. Nah ini ya kan, was this response better or worse? Ada better, worse, same. Ini kalau kita klik better berarti memang diajarin. Oh Andre ini sukanya seperti ini. Nah dan ChatGPT ini gratis atau berbayar sih bro sebenarnya? Dan apa memang cuma bisa diakses di web atau udah bisa di Android? Oke, di apps itu banyak banget palsunya. Jadi itu scam, jadi tolong jangan di-download. Download dari aplikasi resminya, yaitu di chat.openai.com. Tapi berarti kita masuk ke dalam browser aja ya, chat.openai.com. Nggak ada di aplikasi saat ini? Di teman saya, ketika buka chat.openai.com, itu muncul pilihan, apakah Anda mau download aplikasi di iOS sama Android. Nah itu memang sudah resmi dari merekanya, tapi sampai sekarang saya lebih suka pakai browser sih, kayak gitu. Saya masih belum download aplikasinya karena nggak tahu di saya kok nggak keluar link untuk download aplikasinya. Nah, ini menarik sih Om. Nah, cuma mungkin ini karena mayoritas kalau misalnya dari teman-teman yang nonton hari ini adalah seller, ya. Kira-kira ya Om ya, dengan kemampuan ChatGPT seperti tadi, bisa nggak sih kita buat prompt untuk membantu seller bikin copywriting untuk jualan? Kalau misalnya di marketplace, deskripsi produknya lah gitu. Bisa banget. Bisa banget. Coba ya Om ya. Bisa banget ya. Kita jualan misalnya yang ada di sekeliling saya, misalnya casing ya. Oke, casing. Casing, saya sih di sini ada casing iPhone yang plastik, apa sih namanya ini ya, yang jelly ya. Ya, gimana caranya kita buat prompt untuk menjual casing iPhone 14? Nah, pertanyaannya harus lebih spesifik lagi. Ketika kita jualan di mana dan tujuannya untuk dimasuki di mana captionnya nih? Apakah di copy captionnya, apakah di materinya? Harus lebih tahu detail kesananya. Karena kalau terlalu general tadi, dia akan memberikan jawaban yang general juga. Oke, kalau gitu kita coba jualannya di Shopee. Nah, apalagi nih yang diperlukan? Soalnya saya nggak pernah pakai, jadi saya nggak tahu nih kira-kira captionnya ini yang perlu dikasih itu apa aja. Oke, coba ya. Saya caption iPhone. Saya ingin menjual iPhone case di Shopee. Tolong buatkan deskripsi produk yang menarik agar orang tertarik ingin beli di toko saya. Singkat saja dengan bahasa yang mudah dipahami orang awam. Nah, terus seperti ini nih. Hampir seperti ini tuh. Wah, menarik nih guys ya, menarik ya. Siapa yang pernah coba pakai ChatGPT untuk buat deskripsi produk di sini? Coba, ayo teman-teman sini. Acu. Nah, ini keluar semua ini. Oke. Dengan perlindungan dan gaya yang sempurna untuk iPhone Anda. Wah. Kayak baca berita ini, kalau gue nggak mungkin bisa bikin kayak gini nih. Ya. Selain itu, tapi jujur gue nggak suka. Ini gue berasa ini terlalu kayak artikel.
Online Betul. seller kalau lihat ini pasti udah mental duluan, kagak beli. Betul banget. Nah, di sini adalah yang saya lakukan adalah tidak mengcopy paste ini semua langsung ke saya paste, tapi lebih ke arah saya rubah dengan bahasa saya sendiri pakai yang sudah ada di sini. Jadi lebih ke arah ChatGPT ini saya gunakan untuk teman untuk brainstorming bareng. Oke. Seperti itu. Jadi misalnya contoh ini bahasanya terlalu artikel banget kan. Saya bilang bisa diperbaiki nggak ini? Coba bisa. gimana Bahasanya cara terlalu perbaiki? formal. Ya. Tolong perbaiki dengan lebih gaul dan lebih singkat. Mungkin bisa dimasukkan ke target marketnya anak muda usia 20 sampai 30 tahun. Nah, tuh. Gila ya. Bentar lagi copywriter itu kerja apa ya, lihat kayak gini ya. Betul. Ini ya. Cuma tetap yang namanya AI itu tidak ada human touch-nya. That's why saya selalu menggabungkan AI ini dengan sentuhan touch dari human dari saya sendiri. That's why kenapa tetap kita harus mempelajari di dunia yang kita geluti. Nah, saya marketing, saya menjadi dunia marketing. Ketika saya dapat caption seperti ini, saya akan rubah ke bahasa yang lebih mudah dipahami. Gitu. Dan ini tuh cut waktu banget. Gitu. Karena mikirin kata-kata ini tuh pusing. Tapi kalau udah ada layout yang seperti sudah ada template-nya seperti ini, enak. Gitu. Biasanya bro, kalau lo mau jualan casing iPhone, apa yang lo rubah dan sentuhan apa yang lo akan lakukan dari hasil output dari ChatGPT? Kembali lagi ya ke target market sih. Saya ingin tahu nih, kalau iPhone case 14, berarti target marketnya adalah orang-orang yang memang hidup luxurious, ya kan? Hidup luxurious, apa sih yang mereka inginkan? Bahasa apa sih yang mereka suka? Apa yang membuat mereka tertarik untuk beli iPhone case di toko Anda dibanding toko yang lain? Nah, itu. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan tadi. Kalau bingung, tanya ChatGPT. Jadi tanya aja, saya ingin menarget orang yang suka berbelanja khusus. Kira-kira bahasa seperti apa yang bisa masuk ke mereka agar mereka tertarik dan ingin beli barang dari saya. Nah, ini saya selalu sering bertanya gitu. Nah, ini menurut semua tips-tipsnya kan. Meskipun jawabannya general, tapi ini bisa menjadi apa ya, teman brainstorming lah. Kalau saya personally pakai ChatGPT di dunia marketing untuk bikin marketing funnel. Marketing funnel kayak gimana dong? Marketing funnel mana ya? Dulu saya sudah ada dulu. Marketing funnel itu, nah ini story saya nih, bentar ya, bisa muncul nggak nih? Marketing funnel itu kita bagaimana menarget orang dari tahap awareness sampai ke conversion sih. Nggak muncul ini. Nah, ini. Jadi saya ada klien, mereka dia itu bergerak di bidang multi brand store apps untuk fashion, tapi dia fokusnya untuk ke high end fashion product nih. Nah, saya pengen bikin marketing full funnel-nya dan strateginya fokus di Meta. Bagaimana caranya? Nah, saya tanya ke dia, terus muncul kan marketing funnel-nya nih. Dari tahap pertama ada awareness stage-nya, bisa dimasukin di Facebook, Instagram Ads tuh mesti ngapain aja. Lalu tahap kedua bagian consideration stage-nya, lalu conversion sheet stage, lalu loyalty stage, sampai di targeting. Nah, setelah itu saya minta dia untuk menjelaskan secara detail tahap awareness. Nah, lalu dijelasin tuh awareness tuh ngapain aja. Ini sangat berguna banget. Saya biasa bikin ini tuh seharian penuh. Tapi dengan kayak begini cuma 15 menit. Wah, presentasi saya beres. Ini klien juga suka dengan hasilnya
Karena dari yang hasil ChatGPT ini, saya tambahkan dengan ilmu saya juga. Gitu. Nah, saya juga minta ini, kamu bisa nggak fokus dengan strategi yang unusual nih untuk awareness base di Meta Ads. Tuh, muncul itu. Oh, ternyata ada ide untuk Facebook dan Instagram Live nih. Lalu juga ada untuk AR Ads. Nah, ini kan AR Ads kan di Indonesia pasti belum ada ya, jadi ya di skip aja. Tapi bisa menjadi pertimbangan juga nih. Kalau ke depan pengen buat AR filter, yang story filter, ini kan juga jadi ide. Lalu saya juga tanya lagi nih, awareness ads kreatif yang paling bagus seperti apa nih? The best awareness ads kreatif untuk luxury multi-brand store app tergantung nih dari brandmu, target audiensmu, dan goal campaignmu seperti apa. Dikasih keterangan, pakai high quality, copy yang engaging, clear CTA, use A/B testing, make it simple. Nah, saya juga minta nih selalu, bisa nggak kamu kasih saya satu contoh dengan script yang details atau storyboard, dikasih sama dia scriptnya secara detail. Nah, scriptnya seperti ini. Iklan dibuka dengan shoot close up, dengan pair of elegant designer shoes being placed onto a plush velvet cushion, and then the camera then pans out to reveal an opulent dressing room. Kan ini udah enak banget ini, udah dikeluarin sama dia semua. Iya. Nah, scriptnya udah tuh. Lalu saya, kebetulan saya tahu di awareness tuh biasanya ada storytelling sama about us. Ada lagi nggak yang lain mungkin saya kelupaan nih? Nah, di tambahan dari storytelling dan about us ada beberapa topik nih. Product showcase, lifestyle content, industry trend, UGC. Nah, contoh dong, high engagement content please. Contoh kayak apa? Nah, jadi contoh itu. Nah, choose a prize, create a content post, run the contest, share the winner. Ya memang ini general. Lalu saya bilang, anything else? Enak ya, tinggal nanya lagi, ada lagi. Ya. Kalau karyawan biasa marah. Nah, betul. Karyawan biasa marah. ChatGPT nggak ada perasaan, dan kita bisa peras dia sampai dia marah. Gue udah kasih tahu ya, bener ya, masih nanya yang lain. betul. Nah, itu muncul semua kan ide-idenya kan. Yeah. Nah, lalu saya juga bikin lagi nih content idea details untuk drive more engagement to my social media post. Nah, karena saya tahu orang kan di social media tuh pengen supaya ada engagement nih. Kira-kira kamu ada ide nggak konten seperti apa? Ask question, run post, UGC kayak giveaways, exclusive content. Minta lebih detail dong. Contoh user content seperti apa sih? Aku tunjukin poin nomor 3. Poin nomor 3 yang tadi ini kan. Dari yang nomor 3 ini atas ini, tolong dong minta contoh dong. Nah, ini contohnya nih. Tuh. Udah. Contoh misalnya ini akhirnya saya pakai nih. Saya masukin di presentasi juga itu. Example of how luxury fashion brand pakai UGC-nya di sosial media mereka. Gucci community, kalau Burberry Generation, Louis Vuitton, LV Stories. Nah, ini tuh harus juga di cross check di Google. Karena mungkin ChatGPT ini juga bisa false information tuh bisa. So we have to recheck juga dan make sure itu benar ada. Nah, kebetulan kan klien saya ini juga punya aplikasi nih. Nah, saya juga pengen tahu nih kira-kira gimana caranya supaya orang itu mau untuk download aplikasinya. Any tips nggak untuk orang itu biar download aplikasinya tuh? Tuh, cara-caranya orang biar mau download aplikasinya, kasih promotion, user experience, loyalty programs, leverage social media, offer apps only content. Ini tuh mungkin general ya, tapi ketika saya lihat ini tuh tiba-tiba ada ide muncul di otak, kling, iya bener juga ya. Nah, kembali lagi, ChatGPT adalah tools, alat untuk mempermudah kita dan teman brainstorming, bukan untuk menggantikan kita. Gitu. Wow. Nah, terus saya ini akan memperlengkapi kita banget, terutama kalau kita memang udah di expert di bidang itu, kayak lu ya, misalnya memang lu udah ahlinya di digital marketing ya, untuk presentasi dibantu sama ChatGPT, kayak ada asisten yang ngerjain semua riset, tinggal kasih, Pak, ini Pak, silakan dipakai ya kan ya, tinggal coret-coret, modif dikit, jadi deh ya. Betul banget, sama seperti chef, dengan bahan yang sama, dengan peralatan yang ada. Seorang chef sama seorang ibu rumah tangga akan menghasilkan masakan yang berbeda. Meskipun bahannya sama, peralatannya sama, dapurnya sama. Betul kan? Kembali lagi ke kitanya sendiri. Bagaimana cara kita bisa memanfaatkan AI ini. Memang AI ini mengerikan. Tapi dia tidak akan pernah bisa menggantikan manusia. Jadi kita yang harus lebih pintar bagaimana kita menunggangi AI ini untuk bisa memaksimalkan hasil kerja kita. Gitu.
Nah, tadi klien yang lu presentasi, akhirnya goal nggak kliennya? Loh, sudah goal. Dan mereka puas. Terima kasih ChatGPT. Thank you banget. Tapi tetap saya tambahin ilmu saya juga. Kayak gitu. Karena kalau tinggal copy paste ini, wah, sekarang kan ada itu namanya AI checker itu. Jadi bisa ketahuan nanti. Zero GPT ya? Apa namanya? Yes, betul. Zero GPT. Itu anak mahasiswa yang bikin itu. Kayak luar biasa sekali itu. Menggunakan AI untuk mengecek AI. Tapi ini ada case yang lucu ya. Ini mungkin nggak ada hubungannya. Sekarang kan banyak yang lagi pakai Zero GPT untuk ngecek kerjaannya student kan. Nah, ada salah satu anak temanku, dia ngerjain papernya itu benar, ya, nggak pakai ChatGPT, tapi kena cek Zero GPT, dianggapnya plagiarism, padahal enggak. Nah, itu dua hal. Mungkin pertama bahasa dia terlalu kaku dan formal. Yang kedua adalah dia copy dari Google. Karena even Google sendiri kan bahasanya juga formal. Iya. Gitu. Kalau dari AI-nya Zero GPT itu dia ngecek ke arah tata bahasa sih. Jadi akhirnya nggak tahu ya kalau ini udah perdebatan antara teknologi sama gimana caranya sebagai seorang edukator atau sebagai seorang bos atau klien ya yang lihat kita pakai Zero GPT buat ngecek, akhirnya up to human juga sih untuk nentuin ini beneran orang plagiarism atau enggak. Kalau di Indonesia masih jauh sih, jadi masih nggak masalah lah, bisa dimanfaatkan. Kita ini memang Indonesia ini cukup laggard ya, laggard itu selalu tertinggal dari luar negeri. Apa yang sudah ramai di sana kita pasti belum. Jadi kebetulan mumpung yang ikut live di sini juga bisa memahami, manfaatkan. Mumpung. Berarti kalau laggards itu awalnya kan kita early adopters, terus yang di tengah itu ada apa ya? Yang udah peak itu ada late ya. Ya late adopters masuk laggards lah ya. Yang kalau teman-teman lihat kurvanya itu udah gitu. Betul. Dan orang kan pada takut semua tuh, wah AI bahaya. Nah sekarang tiba-tiba semua foto di feed saya cewek-cewek pakai foto AI semua. Sama nggak? Iya sama. Iya. Bukan cuma cewek, cowok juga. Cowok juga ada. Astaga. Saya scroll foto, muka AI lagi. Ini kamu bilang takut. Ya sekarang semua foto AI semua. Nanti kalau AI menguasai sosial media, kamu takut lagi. Kan sekarang sudah ada itu konten kreator atau influencer AI. Pernah dengar belum? Cuma saya lupa namanya. Di Indonesia ada 5 orang. Oh gitu. Jadi orangnya murni AI buatan robot dan dia jadi influencer, di endorse dan mirip banget sama orang. Di TikTok ya Om? Di Instagram ada. Aduh cuma saya lupa namanya siapa. Nanti bisa di Google itu. Seperti itu sih. Ya tapi sekarang kita juga bisa pakai semacam AI gitu ya. Jadi kayak kita pakai baju apa, nanti yang dimunculin animasinya itu apa ya? Animasi mungkin, tapi ke arah AI juga kali ya. Jadi kita gerak apa, nanti muncul kayak animasi yang bergerak kayak apa yang kita gerakan gitu. Itu art. Itu di TikTok Live. TikTok itu juga. Art bukan ya? Yang muka kita bisa berubah-berubah jadi kartun-kartun itu. Iya. Itu banyak sih. Terus yang bagus tuh di dunia fashion nih. Baju saya bisa di tag sama AI, terus saya mau ganti baju apa aja bisa langsung kelihatan kalau saya pakai itu seperti apa hasilnya tanpa harus pakai langsung. Jadi di dunia fashion tuh bagus banget. Lipstick Om biasa, lipstick, make up gitu kan ya? Yes, lipstick, make up, rambut juga. Jadi kalau saya tipe rambut seperti ini, kalau AI saya bikin rambut yang jabrik, hasilnya seperti apa? Kalau saya suka screenshot, kirim ke barbershop. Saya mau rambut seperti ini. Nah itu sebenarnya AI itu membantu banget sih. Kalau kita tahu caranya bagaimana. Lalu sempat viral juga. Adalah tahu caranya untuk ngepromnya kayak gimana kan? Yes, ngeprom bagaimana dan paham di dunia tersebut. Ini ada hacknya nggak Om? Apa teman-teman bisa mungkin beli materinya gitu untuk bisa mempelajari ini? Boleh banget Om. Boleh ya? Gimana tuh cara? Gimana? Sharing dong. Caranya gampang banget. Tinggal langsung masuk ke andrehalim.id atau klik link di profil saya. Di sana sudah ada landing page saya. Tinggal langsung aja dicek, check out. Nanti langsung dapat tuh semua 1000 prompt template
bagaimana bertanya yang benar di ChatGPT. Nah, dari Promnya sana ini nanti bahasa Inggris atau Indonesia, Om? bahasa Indonesia. Bahasa Oke. Indonesia. Nah, Dan dari sana promnya itu kalian pelajari lalu kembangkan sendiri. Start dari sana. kalau dari yang Om coba selama ini, apakah AI lebih jago atau lebih lengkap hasilnya ketika kita nanya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Maksudnya, Wah, tentunya saya nggak tahu, cuma feeling saya kok Inggris, tapi karena resource-nya lebih banyak. Tapi maksudnya dengan kita nanya bahasa Indonesia, apakah hasilnya bisa seakurat ketika kita nanya bahasa Inggris? Oke, good question. Saya juga pernah coba pakai bahasa Inggris dan Indonesia. Sebenarnya hasilnya sama, cuma ChatGPT dapat meng-convey lebih bagus menggunakan bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris kan memiliki vocabulary yang lebih luas dan kaya dibanding Indonesia. Jadi contoh misalnya lapar itu ada hungry sama starving. Sama-sama lapar. Cuma kalau hungry itu lapar biasa, starving itu lapar yang sangat lapar sekali. Nah, kalau dengan menggunakan bahasa Inggris, apalagi di dunia marketing itu kan banyak istilah-istilah yang nggak bisa, cukup susah untuk dijelaskan ke bahasa Indonesia dengan baik gitu loh. That's why saya lebih kadang suka bertanya pakai bahasa Inggris. Karena lebih dapat maknanya dari ChatGPT tersebut. Kita terbatas dari vocabulary Indonesia itu terbatas banget. Kayak gitu. Ya, itu betul sih itu emang. Menarik. Jadi teman-teman boleh langsung cek aja ya ke andrehalim.id. Di sini teman-teman bisa dapetin template-nya ya. Template-nya ini kalau saya lihat ini bisa ada 625 ide konten hanya dalam 5 menit. Ya bisa buat konten dari lainnya. Dan update sumber hidup tampak luar biasa lagi ya. Jadi buat teman-teman langsung aja gas nih ya. Tinggal ke andrehalim.id. Kalau beli yang teman-teman bisa langsung check out. Ini nanti bentuknya berupa apa sih Om yang didapetin kalau udah check out? File di Notion. Notion itu seperti notepad online. Jadi nanti kalau ada update bisa langsung kelihatan update ya? Yes, langsung update di sana. Jangan beli yang palsu di marketplace ya guys. Mereka cuma copy dari saya dan tidak ada update. Serius. Banyak banget yang kopi di Shopee sama Tokopedia itu. Harga jual cuma 15.500 rupiah. Ada itu. Langsung saya report, saya take down semua itu. Karena mereka ambil landing page saya, copy paste, terus ambil file dari Notion saya, dan ya udah dijual lagi. Wah, gila banget. Berarti produkmu udah laku banget sampai banyak copycat-nya, Om? Well, ya itu juga salah satu komplimen sih. Bersyukur juga sih. Iya. Cuma kebetulan ini harga murah kan, lalu saya kerahkan semua tim saya untuk beli, tak suruh kasih bintang 1 semua biar di take down. Nah, plagiarism nggak boleh itu. Dari yang sudah pernah beli template-nya ya, atau mungkin dari klien-klien yang pernah membantu untuk kenali dengan ChatGPT, boleh dong share untuk testimoni-testimoni yang memang ya maksudnya real life ya, apa yang dengan mereka mempelajari cara pakai ChatGPT yang sebelumnya tuh kayaknya apaan sih ya, tapi ternyata setelah kenal mereka jadi hook with that ya. Jadi apa sih yang bisa membantu mereka gitu ya? Mungkin bisa kasih 1-2 contoh nggak sih Om? Supaya kita bisa lebih punya ini lagi tuh, dorongan untuk bisa belajar. Soalnya saya sendiri selama ini udah tahu, udah pernah coba, tapi nggak pernah pakai untuk kehidupan sehari-hari. Cuma mencobanya cuma iseng-iseng doang, terus udah lewat gitu. Akhirnya ChatGPT nggak pernah masuk dalam kehidupan saya, nggak pernah saya pakai sebagai tools gitu. Ini ngomongin di dunia marketing dulu ya. Kalau dunia marketing ya. Testimoninya ada di Instagram saya di highlight ChatGPT. Ini saya coba ini ya putar aja lah. Biasanya sih lebih ke arah chat sih. Thank you ya, ke ChatGPT-nya bisa membantu banget. Lalu, nah ini aku baru beli hari ini, kemarin sibuk, tapi baru nyoba aja udah kayak speechless. Kemarin mikir konten berhari-hari, ini langsung keluar jawaban beberapa menit. Nah ini dari segi marketing. Wah, thanks banget. Ini jujur ya, nggak palsu ya. Benar, mana lagi? Ada lagi, ada di website semua sih, landing page saya ada semua tuh. Nah, kita tadi dari segi marketing. Nah, kalau dari segi kehidupan saya hari ini Om, yang paling saya sering pakai itu saya suka cari istilah-istilah yang susah, lalu saya minta jelasin ChatGPT itu dengan bahasa yang gampang dimengerti. Contoh ini, pernah dengar istilah nihilism nggak? Nihilism. Apa itu?
Nah, nihilism adalah pandangan nihilism. Sesuatu yang nihil. Pandangan filosofis itu sih untuk nilai-nilai atau keyakinan fundamental yang dianggap memiliki arti atau tujuan dalam kehidupan. Nah, ini kan bahasanya sangat formal sekali nih. Saya nggak ngerti. Saya minta dia jelaskan kepada saya seperti anak umur 5 tahun. Dia contoh tuh menarik loh. Seperti ketika kita berpikir bahwa tidak ada yang benar-benar penting atau berguna dalam hidup kita. Seperti kita berpikir bahwa tidak ada aturan atau nilai yang harus kita ikuti dan percayai. Misalnya nih, ketika kamu bermain dengan main di kamar kamu, mungkin saja berpikir, nggak ada yang penting dalam bermain mainan ini. Sama saja seperti aku nggak bermain, nggak ada yang berubah. Nah, ini adalah satu contoh dari pemikiran nihilistik. Nah, saya paling suka pakai prompt ini, explain like I'm a 5 years old. Jadi ketika ada bahasa-bahasa yang susah dimengerti, saya selalu pakai prompt ini. Ini membantu sekali. Om, kalau gitu menarik Om. Dari template-mu ada yang pakai bahasa Inggris nggak Om? Kalau aku kayaknya pengen coba tapi pakai bahasa Inggris Om. Soalnya kalau pakai bahasa Indonesia, ntar hasilnya kurang akurat. Akurat juga kok. Nanti kalau emang mau pakai bahasa Inggris, tinggal copy punya saya di bahasa Indonesia itu, bilang tolong translate ke bahasa Inggris. Nanti muncul dia semua. Gitu. Dan hasilnya lebih bagus dibanding menggunakan Google Translate. Itu saya sukanya. Karena ChatGPT ini bukan Google ya? Betul, dia bukan Google. Dan dia diberi ilmu, diajari oleh OpenAI untuk untuk mengolah data yang ada, dikeluarkan dengan bahasa yang mudah dipahami. Seperti itu. Yang saya juga sering pakai itu untuk bikin resep masakan. Kalau di kehidupan sehari-hari ya. Ini saya putar dulu nih. Masakan nih, contoh saya di rumah punya bahan A, B, C, D, E. Lalu nih saya bilang, tolong buatkan saya resep masakan dengan bahan A, B, C, D, E ini. Oh, itu sering tuh. Sering bingung ya, mau masak apa lagi. Betul. Ya bahannya ini kok kurang, buat ini kurang. Ya. Itu waktu saya bilang ke teman saya yang cewek itu, pulang dia langsung praktek gitu. Waduh, pas banget deh. Aku nih juga suka masak, cuma ada bahan-bahan, bingung mau bikin apa. Kalau di Google kan kita harus tahu nih mau resep masakan apa. Sedangkan ChatGPT bisa kita tanya, minta bahan A, B, C, D, E, F, G, buatkan saya resep Michelin Star. Itu saya pernah coba iseng bikin tuh bisa loh, keluar loh. Resep Michelin Star menggunakan bahan ini yang ada. Keluar semua. Itu very helpful banget. Itu bisa membantu sekali itu. Terus untuk baca berita, jadi tinggal copy link beritanya, lalu ceritakan ulang dengan bahasa yang mudah dipahami dan dibaca. Contohnya seperti ini. Saya kan malas nih baca. Mario David. Nah, saya kan malas baca berita karena banyak iklan tuh. Saya ceritakan ulang nih, tuh langsung dikasih poin-poin loh, gila banget loh. Weh, lu bisa langsung bikin jadi konten karusel beres nih ya, orang-orang yang sama-sama bingungnya langsung bisa jadi konten nih guys. Kalau konten creator langsung bikin nih konten nih, kontennya bagus nih. Betul banget. Banyak yang share, banyak yang save nih buat konten karusel. Yes, ini sangat bagus untuk orang yang malas baca berita. Apalagi kalau diberitakan banyak banget iklan kan. Harus buka page 2, page 3, page 4. Oh, itu nyebelin tuh. Nah, iklannya nggak bisa di-close lagi. Ya. Betul banget. Nah, lalu saya punya ponakan nih. Nah, kadang nih saya bingung kalau misal dia tanya tentang ayat Alkitab nih. Kebetulan saya Kristen kan. Jadi tolong dong cerita tentang Nabi Musa di Alkitab dengan bahasa untuk anak-anak. Tuh. Saya tinggal jelasannya ke ponakan saya dengan bahasa seperti ini. Ini juga dipakai buat teman saya yang pengen storytelling ke anaknya nih. Bingung kan, kadang kan orang tua bingung nih mau ngomong sama anak dengan bahasa seperti apa, ceritanya seperti apa. Nah, tapi dia ingin membawakan kisah Alkitab itu untuk anaknya. Nah, bisa nih tanya ke sini bahasanya. Dulu ketika Nabi Musa masih kecil, ada seorang raja yang jahat. Nah, ini bahasanya kan sangat anak kecil sekali gitu. Wah, menarik. Dan saya kadang kalau misalnya saat teduh malam, itu kan misalnya baca ayat Amsal 1 ayat 3, saya nggak ngerti. Saya tanya ke GPT, menurut kamu Amsal 1 ayat 3 ini tentang apa sih? Itu menurut semua nanti. Amsal itu yang bikin itu adalah dari Nabi ya, bla 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 bla, artinya adalah ini. Lalu jadi untuk kehidupan sehari-hari
komentari dari komentari siapa gitu. Nggak ada. Itu berdasarkan data yang dia diajarkan. Gitu. Jadi juga memang masih harus kita iniin lagi, ini bener nggak ya gitu. Nah itu mesti dicek lagi. Iya, apalagi kalau udah penafsiran kan, berarti kita harus pikir lagi, ini bener nggak ya. Nah kalau penafsiran, ChatGPT nggak pernah kasih penafsiran, tapi dia berdasarkan fakta dan data yang ada, informasi yang ada, dia rekap. Jadi bukan soal penafsiran. Karena penafsiran itu memang dia nggak bisa. Dia selalu bilang, saya hanyalah bahasa pemrograman AI, saya cuma diajari dengan data yang ada. Jadi ya, kamu tanya apa, saya jawab itu. Betul. Kalau penafsiran itu memang tujuan tugasnya manusia, tugasnya kita untuk menafsirkan sesuatu. Itu yang tidak akan pernah bisa digantikan oleh robot. Iya, karena ada pengalaman, ada perasaan yang robot nggak punya. Menarik banget sih. Dipakai. Tapi gara-gara live hari ini ya, gue sendiri jadi berasa next time kalau gue pengen visit negara lain, ya kan, atau visit kota baru, ya, misalnya mau ke Surabaya lah, ChatGPT, tolong dong saya mau ke Surabaya minggu depan 3 hari, tolong buatin saya plan, saya harus makan apa aja di Surabaya yang viral ya, misalnya saya nggak suka makanan pedas, nggak suka yang mau yang budgetnya murah misalnya atau gimana di pinggir jalan, nah, pasti bisa kan ya? Bisa. Nah, tapi gini, ChatGPT ini database-nya dibatasi sampai September 2021. Kelemahannya di sana. Jadi informasi di atas slide dari September 2021 sampai sekarang itu nggak ada informasinya. Itu memang di stop sama OpenAI, cukup diajari sampai September 2021. Lah, kenapa? Jadi kalau setelah itu bayar? Enggak, memang nggak diajari sama OpenAI-nya. Saya juga kurang tahu kenapa. Jadi kalau misalnya tanya apa yang lagi viral sekarang, itu dia nggak bisa jawab. Oke. Jadi lebih ke arah yang apa yang sudah ada, monumen-monumen misalnya di Surabaya. Saya ingin jalan-jalan ke monumen Surabaya, itu kan database-nya sudah ada tuh. Nah, saya juga pernah tanya ini, kalau ke Tangerang makan enak apa? Dia jawab ada sempat soto Haji Cak Mamat. Itu kebetulan saya juga suka tuh, Haji Cak Mamat itu. Kan itu dia sudah ada waktu saya kuliah. Pernah makan Om? Iya. Soto Betawi Haji Cak Mamat. Haji Mamat ada di dekat SMS, ya, dekat Boulevard Gapong sana, iya. Waktu saya tanya Tangerang makan apa, dikasih rekomendasi nomor 1 itu, Haji Mamat. Ya. Jadi ya. Saya juga pakai sehari-hari ini untuk misalnya nih saya beli sabun. Saya pengen tahu nih, kenapa selalu ada sabun tulisannya paraben free, SLS free. Saya tanya, apa sih paraben dan SLS? Nah, itu muncul semua tuh. Jelasin sama dia, paraben itu apa, kenapa nggak baik. Terus saya tanya, apakah itu jahat buat kita? Nah, terus dia jelasin tuh kenapa semua. Terus bagus juga buat budgeting. Jadi misalnya nih, untuk marketing ini ya, saya juga sering pakai ini. Contoh, saya punya produk dengan margin 100.000. Lalu kira-kira CTR berapa persen yang bagus dengan ad spend berapa yang bagus supaya hasilnya bisa maksimal. Itu dia breakdown semua tuh. Dari dengan margin segini, kamu dengan budget iklan segini, maka CTR yang baik adalah segini. Itu muncul semua data-datanya. And it's very powerful. Wow. Ya. Gue kepikiran banyak hal yang bisa dilakukan sih. Tapi thank you banget. It's been very enlightening lah ya, experience buat ngobrol sama lu bro. And hopefully teman-teman di sini juga bisa dapetin insight-nya ya, karena menurutku kalau belum pernah coba minimal coba dulu ya. Bisa pakai atau nggak bisa dipakai sekarang urusan nanti. Yang penting coba. Betul. Mungkin udah tahu cara ini, jadikan ini sebagai sebuah tools. Suatu saat kita mau pakai, mungkin kita bisa pakai tools ini teman-teman ya. Yes, and it's free. Ngomongin it's free ya. Jadi teman-teman coba pakai, coba latihan dulu. Kalau bingung pakainya gimana, bisa tuh ke Andre
andrehalim.id. Ya, teman-teman bisa ya. Jangan beli yang palsunya, jangan ngasih tahu juga ya. Benar pada cari lagi ya. Nggak apa-apa. Hati nurani. Ya. Mereka kopi punya saya. Teman-teman boleh kunjungi ya, tinggal klik link bio di Andre Halim ya, lihat. Dan menurut saya itu murah banget harganya karena teman-teman itu juga diajarin cara pakainya, dan tentunya saving time banget sih buat teman-teman. Udah bisa pakai ChatGPT sebagai tools terutama untuk jualan online ya. Kalau saya kepikiran bisa buat apa, pernah bisa buat deskripsi produk, bisa tadi buat strategi, mungkin bisa dibuatin strategi ngiklan di Shopee, biddingnya segini harus pakai kata kunci apa, saya yakin bisa. Karena ChatGPT pasti bisa, judul produk yang baik ya, cara untuk strategi harga juga mungkin bisa ya. Kayaknya banyak, tapi saya sendiri harus coba sampai saya benar-benar baru bisa mungkin sharing pengalaman saya ke teman-teman botaker sekalian ya. Tapi thank you banget Om udah mau ngobrol-ngobrol, diajak ngobrol di waktunya yang pasti sangat sibuk ya. Dan ya mudah-mudahan teman-teman semuanya sih dapat value-nya. Yang belum follow boleh follow Andre Halim ya, karena dapetin banyak konten-konten edukasi yang bagus ya. Dan teman-teman dan Om, thank you banget udah boleh ngobrol. Mudah-mudahan kita punya kesempatan lagi di lain waktu untuk live berikut. Thank you Om ya malam ini. Wah, Comuta, terima kasih juga kesempatannya boleh live bareng ini untuk ke teman-temannya Comuta juga. Saya sharing, saya senang banget sih kalau bisa orang Indonesia juga lebih paham dan aware sama adoption AI ini. Supaya Indonesia maju, nggak tertinggal sama negara lain gitu. Oh pasti dong, harus mantap. Nanti kalau emang ada perlu mau ngobrol lagi, langsung kontak aja Om. Saya senang bisa sharing juga. Thank you banget buat waktunya. Selamat istirahat, selamat malam teman-teman semuanya. Bisa join, selamat malam semuanya.